Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 2 yang Mister sayangi, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Semoga semuanya sehat, semoga semuanya tetap semangat. Meskipun tidak bertemu langsung dengan Mister, namun kita masih bisa bersilaturahim dan belajar bersama di pelajaran Al-Quran hadis ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hadis hormat kepada kedua orang tua. Sudah siap anak-anak sekalian? Mari kita mulai belajar hadis ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silahkan dengarkan baik-baik penjelasan Mister pada slide dan video yang akan Ananda sekalian atau anak-anak sekalian pelajari pada kesempatan kali ini. Anak-anakku sekalian, siapakah orang yang berjasa dalam hidup kita? Mari kita pikirkan. Mari kita ingat. Ya, mereka adalah kedua orang tua kita yang sangat berjasa pada kita. Kemudian siapa orang yang paling berjasa dalam hidup kita? Ya, ibu. Ibu atau mama kita telah mengandung, melahirkan dan mengasihi kita di waktu kecil, anak-anakku sekalian. Kemudian bersama ayah merawat dan mendidik kita. Kemudian menyiapkan semua kebutuhan kita, kemudian membiayai sekolah kita, dan masih banyak lagi. Anak-anakku sekalian, lantas apa yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita? Yaitu kita harus hormat kepada kedua orang tua kita. Wahai anak-anakku sekalian, mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena orang tua kita sangat berperan dalam hidup kita. Ridhonya itu yang selalu kita harapkan, yang itu merupakan kunci keberhasilan dan kesuksesan. Sebagaimana Rasulullah telah mengajari, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Inilah hadis tentang hormat kepada kedua orang tua. Baik anak-anak sekalian, kini saatnya mari kita mempelajari hadis ini dengan melafalkannya bersama-sama. Kita ulang-ulang sehingga kita bisa menghafalkan dengan baik. Mari kita mulai. Ikuti, dengarkan, simak, kemudian nanti Mister akan mencoba dengan metode talaki. Tolong diikuti dan dilafalkan setelah Mister. Yang pertama mari kita baca, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Mister ulangi lagi dari awal. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Baik, sekarang saatnya bagi anak-anak untuk mendengarkan Mister. Kita mencoba menghafalnya sepotong demi sepotong sehingga nanti menjadi lengkap. Ikuti Mister. Ridallahi 1, 2, 3. Lagi. Ridallahi. Lanjutnya fi ridal walidain. Fi ridal walidain. Dari awal. Ridallahi
fi ridhal walidain. Kita gabung. Ridallahi fi ridhal walidain. Baik, semoga sudah hafal yang baris pertama. Yang kedua, wa sukhtullahi. 1, 2, 3. Wa sukhtullahi. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Fi sukhtil walidain. Mari kita ulangi. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Lengkap. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Bagaimana? Sudah bisa belum? Baik, sekarang dari awal coba ikuti pelan-pelan dulu. Ridallahi fi ridhal walidain. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Coba diulangi lagi. Baik, dari awal mari bareng-bareng. 1, 2, 3. Ridallahi fi ridhal walidain. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Oke, nanti kalau belum hafal diulang terus, insya Allah akan hafal dengan baik. Hadis tadi adalah hadis berbakti atau hormat kepada kedua orang tua, diriwayatkan oleh Baihaqi. Anak-anak sekalian, kini saatnya kita akan berlatih untuk menerjemahkan hadis ini. Kita mulai dari yang pertama. Dengarkan baik-baik. Ridallahi artinya keridhaan Allah. Fi ridhal walidain. Kata ridha di situ diulangi 2 kali. Fi artinya pada atau di. Ridhal walidain berarti keridhaan orang tua. Jadi ridallahi keridhaan Allah, al-walidain kedua orang tua. Ridallahi fi ridhal walidain artinya keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Nah, sebaliknya yang baris kedua, wa sukhtullahi artinya adalah dan kemurkaan Allah. Fi sukhtil walidain. Fi tadi artinya pada, sukhtil walidain artinya kemurkaan kedua orang tua. Jadi ketika kita artikan dengan lengkap, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, dan kemurkaan Allah itu tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Oke, coba kita baca dari awal. Ridallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan orang tua itu, keridhaan Allah itu berada atau tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan orang tua atau kedua orang tua.
Hadis riwayat Baihaqi. Baik, nanti diulang-ulang terus, insya Allah akan hafal dengan sendirinya. Anak-anakku sekalian, apa hikmah kita mempelajari hadis ini? Manfaat kita mempelajari hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita, memberikan contoh, dan beliau adalah sosok yang memiliki budi pekerti dan akhlak yang sangat mulia, yang mana mengajari kita, memberikan contoh kepada kita khususnya untuk menghormati orang tua. Kenapa demikian? Karena orang tua adalah mereka yang sangat berjasa dalam hidup kita, terutama adalah ibu. Ibu telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya dengan keluh kesah, wahnan ala wahni, keluh kesah yang mana berharap dan berdoa kepada Allah supaya anaknya kelak lahir dengan sempurna, menjadi anak yang soleh atau solihah, yang akan bisa melanjutkan perjuangan kedua orang tuanya. Pada saat itu ada sebuah hikayat. Apa pentingnya hormat kepada kedua orang tua? Pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat. Bayangkan seorang sahabat, artinya melihat dan bertemu dengan Rasulullah. Sahabat ini bernama Alqamah. Alqamah ini adalah sahabat yang gemar ngaji, gemar beribadah, dekat dengan Rasulullah, suka menyumbang, memberi makan fakir dan miskin. Namun apa yang terjadi? Ketika sakaratul maut, ketika mendekati ajalnya, sebelum matinya, ternyata tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Ditalkin, dibimbing untuk mengucap la ilaha illallah, mulutnya seolah-olah terkunci. Kenapa demikian? Apa sebabnya, Mister? Alqamah ini ternyata pernah membuat ibunya kecewa. Maka apa? Ketika Rasulullah mengetahui hal itu, Rasulullah memerintahkan kepada ibunya untuk memberikan maaf kepada Alqamah, sehingga Alqamah ini bisa sakaratul maut dan kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Kalau tidak, Rasulullah menawarkan kepada ibunya, apakah akan aku bakar saja ini Alqamah supaya mati? Ibunya bagaimana perasaannya melihat anaknya dibakar ketika sakaratul maut? Tidaklah ikhlas. Maka terketuklah hatinya sehingga memberikan maaf kepada Alqamah. Dan saat itu Alqamah seizin Allah sebelum meninggal mampu mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah hikmah luar biasa ketika kita diajari, ketika kita harus berbakti dan menghormat kepada kedua orang tua, terutama adalah ibu, bunda atau mama. Demikian anak-anak ya. Anak-anakku sekalian, alangkah pentingnya berbakti dan hormat kepada kedua orang tua. Karena kunci keridhaan Allah berada pada atau tergantung terhadap keridhaan kedua orang tua. Maka sebagai hikmah dari mempelajari hadis ini adalah yang pertama, senantiasa taat dan meminta ridho orang tua sehingga Allah akan meridhoi kita. Karena tadi di awal sudah Mister jelaskan bahwasannya keridhaan Allah berada di keridhaan orang tua. Ketika orang tua ridho, maka itu adalah kunci keberhasilan dan kunci kesuksesan kita. Yang kedua, sebaliknya, jangan pernah menyakiti hati orang tua, sekecil apapun. Kenapa?
Karena di dalam Al-Quran kita dilarang berkata saja tidak boleh, apalagi kita menyakiti hati orang tua atau perasaan orang tua. Karena ketika orang tua murka, ketika orang tua marah, maka Allah akan marah. Sehingga ketika Allah marah dan murka, disitulah kita dianggap sebagai anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian, demikian tadi kita telah mempelajari hadis tentang berbakti atau hormat kepada kedua orang tua. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik, supaya kita benar-benar mengamalkannya dengan ikhlas dan tahu bahwasannya berbakti kepada orang tua, hormat kepada orang tua itu adalah kewajiban. Sesuatu yang wajib kita lakukan berpahala. Kalau kita tidak mengerjakannya, kita mendapatkan dosa. Semoga Allah meridhoi apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan kita bisa mengambil hikmah sehingga bermanfaat di kehidupan kita, khususnya kita bisa lebih memperbaiki budi pekerti, akhlak kita, sopan santun kita kepada kedua orang tua kita. Jangan lupa minimal setiap sehabis sholat doakan kedua orang tua dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih anak-anakku sekalian, semoga senantiasa sehat, semoga senantiasa mudah, lancar dalam segala hal. Sampai ketemu di pelajaran yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mister akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan ucap maupun sikap dari Mister. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.